Untuk pakai berkelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita masih bisa menikmati segarnya dunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk pertama marilah kita berdoa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita buka dengan membaca Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk pertama, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terakhir adalah tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Baik, sekarang insya Allah kita akan melanjutkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan surah Al-Quran, surah Hud ayat ke-7 tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian ciptaan Allah Subhanahu wa taala mungkin kita bisa meningkat dari 4 ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa nikmati sekarang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Langit yang begitu luas, begitu kokoh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis yang begitu sangat luas, dan sampai hari ini tidak ada yang bisa menemukan batas langit pertama. Karena tidak ada yang bisa mencapai batas langit pertama. Saking luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru langit pertama. Belum langit yang kedua, belum langit yang ketiga, dan seterusnya. Maka anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah
bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Langit yang begitu luas tanpa tiang, dia tidak ada roboh sedikit pun dan tidak retak sedikit pun sampai hari ini. Demi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam langit itu terdapat banyak bintang yang begitu besar. Kalau dibandingkan dengan bumi jauh sekali besarnya. Tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bintang, planet dan lain sebagainya itu tidak bertabrakan. Semuanya berjalan sesuai dengan aturannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha rapi untuk mengatur semua itu. Dan bahkan dengan langit itulah kita bisa menikmati air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Air yang penuh berkah, yang dengannya bisa menyuburkan tumbuhan yang ada di bumi, dan bahkan dengannya bisa menghidupkan bumi yang mati. Kemudian bumi, tempat kita tinggal, Allah menghamparkannya dengan berbagai macam keindahan dan berbagai macam fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bumi sehingga kita bisa menikmatinya. Bayangkan bumi yang begitu luas yang kita nikmati sampai hari ini tidak pernah kekurangan sedikit pun. Tidak pernah kekurangan sedikit pun bahan untuk melayani manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menyiapkan segala sesuatu untuk melayani kita. Maka pantaslah kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bumi ini kalau kita bandingkan dengan planet-planet yang lain, apalagi kita bandingkan dengan alam semesta, maka akan sangat kecil sekali. Begitu luasnya ruang angkasa sana, sehingga bumi kita di antara bintang yang banyak ini, maka kita tidak bisa melihat yang manakah bumi kita. Saking kecilnya. Bahkan bumi kalau dibandingkan dengan matahari saja, itu jauh lebih kecil. Bahkan para ilmuwan mengatakan bahwa bumi kalau dibandingkan dengan matahari itu bandingannya adalah 1 dibanding 500. Berarti ada 500 bumi baru bisa menyamai 1 matahari. Itu baru matahari, belum planet-planet yang lain yang lebih besar daripada